Ini ada namanya optimalnya, itu dia di sekitar 5 paket. Nah, makanya nanti juga sama di jaringan komputer, ini nantinya untuk yang di satu paket datanya, ini dia nantinya untuk isi datanya dia itu sekitar 1500 byte data. Ya. Ini yang di jaringan komputer, dia nantinya masing-masingnya dia sebanyak 1500 byte. Ini sama dengan kayak gini pengujiannya. Kenapa nanti SC ini diambil 1500 byte? Ya, karena nanti sini dia itu kalau lebih besar, nanti sini dia juga tidak bagus untuk yang di suatu jaringan. Kalau semakin kecil, juga nanti sini dia akan semakin lama untuk diproses atau di waktu transmisinya ini. Ya, di sini diambil, itu artinya untuk yang di jaringan komputer atau di sini pakai data yang digunakan yaitu dia 1500 byte untuk yang maksimalnya ya. Ini bisa kurang dari 1500 byte kalau memang dia itu datanya kecil. Gitu ya. Ini untuk yang headernya biasanya dia sekitar 40 byte ya. Jadi dari 1500 byte, ini headernya dia 40 byte. Misalnya yang 1460-nya ini untuk yang di datanya ini. Oke, kemudian nanti di sini untuk yang di penentu kinerja jaringan switching, nantinya ini ada berapa yang bisa kita amati, ada namanya propagation delay, itu nantinya berapa waktu yang diperlukan untuk merampas dari satu simpul ke simpul yang berikutnya, ini waktu transmisinya, nanti juga nantinya penundaan simpulnya ya, waktu yang diperlukan sebuah simpul untuk melakukan fungsi di pengolahan saat switching data. Jadi ini dia dari satu simpul-simpulnya kayak gini. Tadi ada X, nanti ada Z-nya, nanti ada A sama ada B-nya, ya, ada ini ya, waktu yang diperlukan untuk mengirim dari S ke A-nya, ini dia sebagai namanya propagation delay-nya. Waktu transmisinya, nantinya waktu untuk mengirimkan satu blok data, satu paket data kayak gini, ya. Nantinya berapa sih waktu yang diperlukan oleh si TS-nya ini sampai ke tujuannya. Nanti ada penundaan simpul, ketika nanti paket-paket data ini dia sampai di A, kan dia otomatis nggak langsung dikirimkan ke B. Ini ada suatu prosesnya yang ada di sini. Mungkin prosesnya nggak lama ya, mungkin nanti dalam ukuran milisecond, tapi nantinya ada proses yang dilakukan di sini. Mungkin proses yang di pengolahan datanya dan sebagainya, sampai nanti sini yaitu akan dikirimkan lagi ke sisi B-nya. Ini juga sama ya, kalau nanti dari Surabaya ke Jakarta, waktu di Semarangnya mungkin dia ngopi-ngopi dulu, makan-makan dulu, kemudian karena dia capek dari Surabaya ke Semarang, ini ya, dia ada waktu, dari total waktu misalnya dari Surabaya ke Jakarta misalnya dia ditempuh 20 jam, ya, mungkin bisa jadi istilahnya di sini dia itu mungkin dia sekitar 30 menit gitu ya. Jadi 30 menit untuk istirahat di sini. Mungkin yang sini dia tuh karena di Cirebon habis makan di Semarang, mungkin yang di sini dia lebih cepat ya. Waktu istirahatnya mungkin nanti 20 menit. Ini ya. Ini yang namanya penundaan simpulnya. Ini yang namanya sirkuit switching. Jadi kalau nanti di sini kita pakai yang namanya sirkuit switching dari katakanlah dari sumber ada atau dari TS-nya menuju ke sisi RS-nya. Nanti ada simpul-simpulnya ini ya. Nah, kalau tadi kan ada X ke Z-nya, ini dia sebagai A sama B-nya yang ada di sini. Maka nanti untuk yang di sini dia itu ada namanya pengecekan di masing-masing bagian. Ini dia ada yang namanya untuk memastikan ini komunikasi antara 1 sama 2-nya udah oke. Ini ya, yang dicek, di sini dia akan dicek lagi gitu ya. Ini untuk memberikan informasi bahwa si TS-nya dia akan kirim data ke 4 gitu ya. Oke, ini akan memberikan informasi kedua. Oke, 2 saya akan kirim data ke 4. Ini, oke, sama 2 dia akan dikirim ke 3, dan sama 3 dan dia akan dikirimkan ke sisi 4-nya. Kemudian nanti hasil dari 4-nya, ini dia akan memberikan namanya ACK-nya. Ini dia sebagai namanya ACK-nya. Oke, silakan kirim ke saya dari TS-nya ini ya. Nanti dari sini dia akan selama waktu ini dia akan diduduki oleh si TS-nya ini. Ya. Jadi selama waktu ini dia akan menduduki satu jalur komunikasi antara di TS sama untuk di RS-nya.
Ini bedanya sama yang pakai switching, yang virtual circuit gimana Pak? Jadi katakanlah nanti yang sini dia itu ada dari X-nya, ya, ke sisi Y-nya, ya, nanti ada gini. Ini dia itu ada 2 jalur ya, mungkin ada namanya jalur tikus dan sebagainya ya. Ini ada 3 jalur yang menuju ke tiganya. Nah, yang di sini kalau kita menggunakan namanya circuit switching, dia nanti akan tetap menggunakan satu jalur ini aja ya. Jadi dia untuk yang paket-paketnya ini dia akan dedicated akan menggunakan jalur yang sini. Jadi yang lainnya tidak boleh menggunakan jalur ini karena jalur ini sudah digunakan oleh si TX ini untuk mengirim datanya ke sisi RX. Yang lainnya silakan milih jalur yang lainnya ya. Nah, bedanya sama di sini, ini yang dipakai switching yang virtual circuit atau yang pakai TCP. Kalau dia pakai TCP, ketika dia sama ya di circuit switching, dan dia ada yang namanya untuk mengetahui apakah jalurnya di sini dia itu sudah digunakan ataukah belum, maka dia akan mengirim ke sisi kedua. Kedua saya akan kirim data ke 4, nanti 2 akan dikirimkan ke 3, 3 akan dikirimkan ke sisi 4-nya. Dan dia akan mengirim ACK-nya. Oke, silakan lewat jalur ini ya. Dia juga ada ACK-nya, nanti ada ACK-nya. Kenapa nanti sini dia itu ACK-nya dia itu terpisah-pisah kayak gini? Karena bisa jadi untuk yang ini ya, ini misalkan dia itu sama ya. Ini dari sini, nanti ada dari sini, ini ada 2 jalur, ya ada 2 jalur, ini ada 1 jalur ini. Nah, ACK-nya ini bisa jadi dia itu akan yang namanya ada banyak jalur, maka nanti sini ini dia itu akan ini ya bisa jadi dia akan lewat jalur yang berbeda. Jadi waktu tadi pengiriman koneksi jaringan ke sisi RX-nya, mungkin dia akan menggunakan jalur yang di atas ini. Nah, waktu ACK-nya pengirimannya bisa jadi dia akan menggunakan jalur yang di bawah sini. Jadi ini tidak harus menggunakan jalur yang sama. Pada waktu dia itu tadi dari TX-nya ke RX-nya, kemudian ACK-nya dia akan mengirim kembali informasi ke sisi TX-nya. Nanti 3 paketnya juga sama ya. 3 paket, mungkin nantinya waktu yang pertama 2 sama 3 itu ya. Yang pertama nanti dia akan saya kirimkan sini. Yang sudah sampai, kemudian paket 2 bisa jadi nanti akan saya kirimkan lewat jalur yang sini gitu ya. Jadi ini dia ini juga sama, ini paket yang pertama saya lewat sini, paket yang kedua nanti bisa jadi dia lewat sini gitu ya. Paket yang 3 mungkin nanti lewat sini gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini dia beda sama circuit switching. Kalau udah satu jalur kayak gini dia tuh diduduki semuanya oleh si circuit switching ini tadi. Tapi kalau kita menggunakan yang paket virtual circuit, maka nanti di sini yaitu bisa menggunakan jalur yang berbeda-beda. Asalkan dia itu ada jalurnya ke sisi tujuannya, ya kayak gini ya. Kemudian kalau kita pakai namanya datagram, maka dia tidak perlu yang namanya setup, ini disebut namanya setup panggilannya. Jadi ini untuk memastikan bahwa dari TX sama RX-nya itu ada jalurnya, dan nanti RX-nya sudah siap untuk menerima data. Ini ya, jadi ini nanti sudah dipastikan ada koneksinya, ada hubungannya, baru nanti ngirim datanya. Jadi datanya baru dikirimkan kalau nantinya sudah ada pastian memang ada jalur ke sisi tujuan. Nah, ini ya, bandingkan sama yang di datagram. Nah ini ya, di datagram ini sama ya kasusnya. Nanti di sini ada jalur kayak gini. Ya. Ini pada waktu dia tuh ngirim datanya ke isinya, maka dia tuh asal ngirim aja ke RS-nya gitu ya. Jadi ada 3 paket, nanti sini dia akan dikirimkan sini. Ini paket yang pertama, kemudian nanti sampai sini, kemudian paket yang kedua dikirimkan lewat bawah misalnya gitu ya. Mungkin nanti paket ketiga dikirimkan lagi lewat atas gitu ya. Nah, ini dia tidak perlu untuk membuat yang namanya setup panggilan begini. Jadi untuk yang kelemahannya ini bisa jadikan dia RX-nya belum masih shutdown atau dia jalurnya ada yang putus dan sebagainya.
maka dia nantinya ada banyak paket data yang hilang selama proses pengiriman data ini. Ya, ini ya. Ini kelemahannya kalau kita menggunakan yang namanya datagram. Tapi datagram ini juga penting, juga bisa dipakai dengan di VoIP kayak gini ya. Jadi di VoIP kayak gini, kemudian dia ada kita kirimkan data dan dia ada datanya yang hilang di tengah jalan, maka kita tidak perlu untuk mengulang lagi pakai data tersebut. Ya, lagi nanti ada pakai data yang saya nantinya saya mengatakan tadi ya, ada Surabaya. Ya. Ternyata ini dia tuh A sama B-nya ini hilang gitu ya, sama proses pengiriman data. Maka yang sampai di tujuannya dia menjadi Suraya nih ya. Nah ini ya, jadi ini dia tidak perlu dikirimkan ulang lagi. Tapi kalau dia dikirimkan ulang, maka dia akan menjadi tumpuk-tumpuk ya datanya ya. Nanti misalkan nantinya di sini ya, nanti saya akan ada mungkin nantinya saya mengucapkan Surabaya, mungkin dari kalian ada yang tidak mendengar kata Surabaya yang tadi saya ucapkan. Nah kalau saya ini saya ulangi lagi, nanti bisa jadi pada ini kan dia terus mengirim data ke sisi tujuannya. Nanti kalau dikirim ulang lagi, nanti datanya akan bertumpuk terus ya. Nanti saling mengganggu satu sama lainnya. Nah, ini jadi ada beberapa aplikasi memang dia itu butuh pakai datagram, ada beberapa aplikasi dia itu memang butuh yang namanya virtual circuit kayak gini. Ya, ini untuk yang detailnya, untuk yang di perbandingan dari masing-masing teknik switchingnya ini, nanti bisa dilihat di sini. Ya. Kemudian yang kedua, nanti di sini kita akan belajar namanya routing. Jadi kalau yang pemakaian data ini dia sebenarnya dia itu ini ya, ini dia itu ada di layer keempat ini ya. Jadi di layer keempat ini nanti tugasnya yaitu dia untuk yang pemotongan paket-paket data, itu dia yang namanya segmentasi. Ini untuk yang di layer, nanti ya kalau istilah kita pakai istilah ini basic layernya, nanti ini istilahnya di data link layernya, layer yang kedua, ini istilahnya dia sebagai frame. Kalau yang di network layer, ini dia istilahnya dia sebagai paket. Nih. Jadi kalau nanti akan mendengar, kok ada istilah paket, ada istilah frame gitu ya. Nanti yang sini dia tuh kalau dia paket, ini merujuknya ke network layer. Kalau frame, dia merujuknya ke data link layer. Kalau di transport layer, ini dia namanya segmen. Nah, di bagian sini, ini yang namanya dilakukan pemotongan data tadi ya. Jadi kalau dia datanya besar, maka pemotongan datanya dilakukan di bagian transport layer ini. Ini ya. Nah sekarang nanti yang sini kita akan mempelajari gimana dia tuh kalau untuk yang di sisi routingnya, itu nantinya di bagian network layer di sini. Nanti jumlah lompatannya, nanti ada biayanya, penundaan, laju penyelesaiannya dan sebagainya. Ini contoh jaringan pakai switching dengan biaya saluran, ya. Jadi katakanlah nanti di sini untuk menuju dari tadi ya saya misalkan dari Surabaya menuju ke Jakarta, kan nanti ada banyak jalur, bisa lewat dari Surabaya ke Semarang, ke Cirebon, ya. Bisa juga dari Surabaya lewat dari Solo, Jogja, kemudian di Jakarta dan sebagainya nih ya. Misalkan dia jalur yang atas, misalnya dia itu lewat dari Semarang, ini dia ada Cirebon, ini ya. Mungkin nanti di sini kalau dia lewat bawah, lewat yang tengah ya, dari Solo, lewat Jogja, atau ini bukan Solo ya, ini Jogja, ini dia Bandung, ini misalnya, muter gitu ya. Nah, maka nanti yang bisa dilihat, ini dia sebagai namanya biayanya. Jadi biayanya untuk yang sini yaitu untuk yang Surabaya ke Semarang, kayak kita biaya untuk yang di transportasinya dari Surabaya ke Semarang berapa sih biaya yang dibutuhkan. Nah untuk yang di biaya di sini kan dia ada macam-macam ya parameternya ya. Biayanya kan dia ada, kalau dia pakai tol, nanti kan dia pakai biaya tolnya dia.
ada biaya tolnya, plus nanti biaya bensinnya, nanti plus apa lagi? Biaya untuk makan dari si supirnya waktu mengirim barangnya ke Semarang, biaya akomodasi supirnya dan sebagainya. Ini dia sebagai namanya biaya yang di sini. Kalau untuk yang di jaringan gimana? Sama ya. Kalau untuk yang di biaya yang di jaringan, nantinya sini dia akan bisa dihitung dari yang namanya delay. Dari yang namanya yaitu dia bandwidth-nya dia berapa. Bandwidth-nya dia lebar jalannya nih. Ada juga yang dari throughput reliability-nya. Seberapa bagus untuk yang di jalannya. Dia jalannya lebar, tapi kalau dia jalannya rusak dia, maka dia menjadi bahan sebagai bahan referensi juga untuk memutuskan apakah dia lewat dari sini ataukah tidak. Nah dari sini kemudian dia akan diperhitungkan. Mungkin nanti ya di jaringan komputer kalian akan diajari gimana cara menghitung dari metrik yang ada di sini. Ini yang namanya biaya untuk yang di metriknya. Ini ada 1, kenapa ada 1, ada 7, ada 3, ada 5, ada 8. Nantinya dari beberapa parameter jaringan yang ada di sini, kemudian dilakukan perhitungan, sehingga nantinya bisa didapatkan. Itu dia biaya-biaya di sini. Nah, yang dipilih biaya yang paling kecil. Jadi misalkan nanti di sini dihitung untuk menuju ke dari 1 ke 4. Dari 1 ke 4 ini kalau dia direct kayak gini kan dia butuh 1. Tapi kalau nanti dari 2, kan dia ada 2, kemudian di sini dia 2, berarti kan dia butuh 4. Nah, maka di sini dia dipilihnya direct, 1 kompanya dia itu direct. Saya juga nanti dari 1 ke 3. 1 ke 3, kalau nanti saya lewat dari 4, ini kan nantinya biayanya itu dia 1 tambah 3, yaitu dia 4. Kalau nantinya sini saya lewatnya di atas ini butuh 5, atau lewat langsung sini dia juga butuh 5. Ya. Jadi nanti sini saya akan lewat di bawah sini, itu 1, 4, 3 untuk nanti dari 1 ini menuju ke simpul yang 3 sini. Dan seterusnya ini ya. Jadi ini untuk yang dibayar biaya bolak-baliknya dia berbeda-beda. Ada yang dibuat sama, ada juga yang dibuat berbeda. Ini ya, ini yang untuk yang jalurnya. Nah, dari sini kemudian dia akan ditentukan. Jadi misalkan nantinya dari Surabaya ini saya menuju ke Jakarta dengan biaya-biaya sudah ada kayak gini, ini kira-kira yang paling optimal saya lewat mana gitu ya? Apakah lewat yang atas sini, ataukah lewat yang bawah sini, atau lewat yang tengah sini, ataukah lewat daerah kayak gini? Nah ini ya. Nanti ya sini gitu bisa kita buat semacam kayak perhitungannya. Ini kita akan membuat yang namanya directory routing pusatnya. Ini ada yang namanya dari, dan nantinya ke simpulnya. Jadi misalkan nantinya dari ini ya, dari 1 menuju ke 2, maka nantinya langsung ke 2 ini. Dari 1 ke 3, maka nanti ini simpulnya ya, dia akan lewat 4. Dari 1 ke 4 dia lewat 4. 1 ke 5 dia lewat 4. 1 ke 6 dia lewat 4. Coba lihat sini ya. Dari 1 ke 2, ya udah dia direct aja dia lebih murah ya, yaitu dia 2 cuma 2. Lewat dia lewat 4, kan dia 1 tambah 2 dia 3 untuk menuju ke 2. Ya, jadi dari 1 menuju ke 2 ini kan ada 2 jalur ya. Ada yang direct 2 ini dia biayanya dia cuma 2. Ada juga yang dari 1 lewat 3 lewat 2. Ini biayanya itu dia 1 ke 3 dia itu dia 1, ini 1 ke 4 ya maaf. 1 ke 4 dia 1, kemudian nantinya 4 ke 2 dia 2. Dan ini kan dia 3. Jadi yang sini jangan dipilih. Oh ternyata untuk menuju ke 2 saya lebih murah kalau nantinya dari 1 ini langsung menuju ke 2. Nah nanti juga sama. Ketika dari 1 ke 3 atau 1 ke 4. Ini ya, 1 ke 4-nya kan dia 1, ke 4-nya dia cukup 1. Kalau lewat dari 2, kan dia 2 tambah 2 4. Ya, tadi ya. Nah, di sini kenapa? Ketika nanti dari 1 ke 2 dia 2, 1 ke 3 dia 4, 1 ke 4 dia 4, 1 ke 6 dia 4 juga. Nah ini sudah disimpulkan ya. Ini nantinya dia ada algoritmanya yang nantinya untuk menentukan kayak gini. Ya, nantinya kita bisa menggunakan yang namanya algoritma Dijkstra namanya.
Jadi algoritma Dijkstra ini untuk menentukan dia itu yang paling minimal untuk menuju ke suatu lokasi. Nah, caranya gini ya, caranya simpel ya. Jadi untuk menuju ke 6. Artinya kalau dari sini saya lewat dari 2. Kalau dari 2, ya, misalkan untuk yang di ke-6-nya ya. 1 ke 6 kayak gini. Kalau nanti dari saya lewat dari 1, 2, 3, 6. Nanti ya kalau saya lewat dari 1, 2, 3, 6. Kalau ini kan dia, ya, ini kan dia 2 ketiganya dia saya 3 ke ini dia 5. Ini totalnya dia sebanyak 10 nih. Ini juga bisa 1 langsung ke 3 langsung ke 6. Ini yang pertama. Yang kedua bisa juga dari 1 ke 3 kemudian langsung ke 6. Ini berapa biayanya? 1 ke 3-nya itu dia 5. 3 ke 6-nya sini yaitu dia 5 juga. Ini sama yaitu dia 10. Ini juga ada jalur yang lainnya. Nanti dari 1, 2 bisa ke 4, bisa ke 3, bisa ke 6. Ya, dia tuh lebih ribet. Itu dia dari 1, 2, 4, 3, 6. Ini berapa biayanya? 1 ke 2-nya dia itu dia 2, 2 ke 4-nya itu dia 2, 4 ke 3-nya itu dia 3, 3 ke 6-nya itu dia 5. Yang sini kan dia ada 8, tapi ini tambah lama ya, tambah lama. Kemudian yang keempat misalnya, ini lewat bawah ini ya, 1, 4, ada 2 jalur, 1, 4, 3, 6, atau dia 1, 4, 5, 6 ya. Ini kita bandingkan 1, 4, 3, 6. Ini kalau misalnya kita bandingkan yaitu dia, ini misalnya dia 1 ke 4, 4 ke 3-nya itu dia 3, 3 ke 6-nya itu dia 5. Ya, ini kan cuma 9 ya. Ini lebih hemat biayanya. Kemudian nanti yang terakhir 1, 4, 5, 6. Ya. 1, 4, 5, 6. Ini kita bandingkan. Jadi 1 ini dia, keempatnya dia 1, 4 ke 5-nya dia 1, 5 ke 6-nya dia 2. Nah ini kan 4. Jadi untuk yang menuju ke 6-nya, dari satunya dia akan lewat sini. Ini, kemudian nanti sini, kemudian nanti lewat sini. Gitu ya. Jadi dia akan lewat dulu ke 4, 4-nya dia akan ke 5, 5-nya nanti baru ke 6-nya. Jadi ini yang dipilih untuk komunikasi dari satunya menuju ke 6-nya. Jadi di algoritma Dijkstra nanti dia akan menghasilkan kayak gini. Ya. Jadi terlihat ya. Jadi dari 4 ke 5-nya dia pakai 5. Nah, kemudian 5 ke 6-nya dia langsung 6-nya. Jadi nanti bisa dilihat dari 1 menuju ke 6-nya, dari 1 nanti yang menuju ke 2, 2-nya nanti yang menuju ke 3, 3-nya nanti 3-nya enggak di bentar, maaf. Ini bukan 3 ya. Jadi dari 2 dia akan menuju ke 4 ya. Dari 4, jadi dari 1 ke 2-nya dia maaf, ini tadi saya keliru. Ini saya hapus dulu aja. Ya, dari 1 ini dia ke 4 dulu. Jadi untuk yang di satunya menuju ke 6-nya. Nah, dari satunya dia nanti akan menuju ke, jadi untuk menuju ke 6-nya kan dia lewat dari 4. Gitu ya. Nah, dari 4-nya untuk menuju ke 6-nya dia nanti akan lewat 6. Ke 5-nya. Nah, nanti dari sini, dari 5-nya untuk menuju ke 6-nya dia nanti langsung ke 6-nya. Nah, ini ya. Jadi ini dia nanti untuk yang di jalurnya.
Artinya dari 1 menuju ke 4, nanti ada informasi, oh saya untuk menuju ke 6-nya harus lewat 4. Ini ya. Ini 4-nya juga sama, untuk menuju ke 6-nya lewat 5 nih ya. Jadi 1, 4, 5, kemudian dari 5-nya untuk menuju ke 6-nya diganti langsung ke 6-nya. Nah ini ya, ini untuk yang di bagian sini. Sehingga nanti di simpul 1-nya, untuk menuju ke 2, 3, 4, 5, 6, dia ini ya, tadi saya contohkan, dari simpul 1-nya, kan dia dari menuju ke 6-nya diganti lewat 4. Ini tadi ya. Jadi dari 1 lewat 4, 4 nanti lewat 5, 5 di sini nanti dia akan lewat 6. 4 dia akan lihat di teori simpul 4. Dari sini saya akan ke 6. Nah, nanti di sini dia akan lewat 5 dulu. Nanti akan sampai di 5-nya, untuk menuju ke 6-nya, ya udah langsung aja ke 6-nya dia. Nah, itu ya. Ini untuk yang di routingnya yang ada di suatu jaringan. Cek ada yang ditanyakan dulu dari sini, silakan. Permisi Pak Zen, saya mau tanya. Tinggi silakan. Tadi yang untuk jalur switching kan ada 1236 sama 136 itu bedanya apa Pak? Karena kan kalau 1 ke 3 juga ngelewatin yang 2. Nah, yang ini ya? Iya Pak. Kalau yang dari perbedaannya 1236 sama yang 136? Karena kan kalau yang 136 itu juga 1 ke 3-nya melewati 2 Pak. Saya masih bingung bedanya. Oh ya. Ya. Baik. Yang di sini ya. Ini untuk yang menuju ke 6-nya ada yang 1236, ada juga yang 136. Jadi untuk yang di 1236 ini karena dia itu menggunakan jalur yang di sini ya. Dari 1, kemudian dari masuk ke 2, bisa dilihat di panahnya di sini ya. Dari 2 diantinya masuk ke 3 di sini. Nah, di sini diantinya akan masuk ke 6 ini. Nah, di jalur ini, selain dia bisa lewat dari sini, dia juga bisa lewat dari atas ini ya. Dari 1, ini ya. Jadi diantinya langsung masuk ke 3 ini ya. Dan 3-nya diantinya akan langsung masuk ke 6. Nah, gitu ya. Jadi untuk menuju ke 6-nya diantinya ada 1, 2, 3, 6. Ada juga nanti ada 1, 3, 6 yang di sini. Bisa dipahami? Oh, baik Pak. Sudah paham. Terima kasih. Oke. Yang di sini di chatnya untuk paket apakah batasnya ya sampai 10 Pak? Ini ya. Jadi yang di paketnya sebenarnya yang di sini. Ya. Jadi yang di paketnya ini memang dia tidak dibatasi ada 10 paket ya. Jadi ini sebenarnya untuk yang memahami konsep di suatu berapa sih paket yang optimal untuk mengirim data. Jadi nantinya di sini sudah dilakukan pengujian dan sebagainya, sehingga ini disepakati untuk yang di suatu jaringan komputer untuk paket datanya maksimalnya itu dia sebanyak 1.500 byte data. Nah ini dia artinya cara pengujiannya gini ya. Ini dicoba misalnya dia akan ngirim 1 mega dia atau 10.000 byte data. Ini 10 kilo ya misalnya. Ini 10.000 byte data. Ini gimana? Kemudian dia saya ngirim 100 kilobyte ya gimana? Kemudian saya ngirim 1 mega ya gimana? Saya ngirim 2 mega. Ini nantinya dia akan dilakukan pengujian. Ini di paket pesan-pesannya dia akan dikirim satu utuh pesan paket kayak gini. Ada juga yang dibagi menjadi 2, ada yang dibagi 5, ada yang dibagi 10 kayak gini. Nah, ini dari hasil pengujian dan sebagainya.
ini didapatkan ternyata yang paling optimal itu dia sekitar 1.500 byte data gitu ya, menjadi proses pengiriman paketnya ini. Untuk yang di pemecahan paketnya, apa di sini harus 10 paket, ini tidak harus. Jadi semisal nanti di sini ada 1.500 byte ini ya. Ini kalau nantinya di sini saya ngirimkan sebuah file, gitu ya, sebuah file yaitu dia 10 kilo ya. 10 kilobyte ini misalnya nantinya gambar JPEG saya kirimkan dari TX ke RX-nya. Maka 10 kilobyte data yang gambar ini dia akan dibagi per 1.500 byte atau per 1,5K. Jadi dari 10 kilobyte ini nantinya dia akan pertama dia akan bagi 1,5 kan dia berarti sekitar kalikan 6 kan dia 9 ya. Berarti nantinya dia butuh 7 frame data atau 7 paket data. Jadi dari 10 kilobyte nanti dia akan dibagi menjadi 10 paket data ini, yaitu 7 paket data. Ini mulai dari 1, 2, 3 sampai dia 7 paket datanya ini. Ini yang di pembagian dari paket datanya itu. Ini ya. Jadi ini dia dibagi per 1.500 byte datanya ini. Ini untuk menggambarkan, jadi nantinya untuk proses pemangkasan datanya itu nantinya berapa yang optimal di masing-masing paket datanya itu ya. Jadi ini untuk memberi gambaran ke kalian. Nanti kalau dibagi 1 paket data, dibagi 2, bagi 5, bagi 10, mana yang paling optimal. Nah ternyata di sini yang paling optimal yaitu dia sekitar di 5 ini. Ini kita belum nyoba ke 4, kita belum nyoba ke 6 gitu ya. Jadi silakan dicoba sendiri ini ya. Kalau nanti saya bikin jadi 6, apakah dia lebih cepat atau dia akan menjadi lebih lambat gitu ya. Baik ya. Jadi ini yang nanti akan pelajari di konsepnya routing nanti ya. Jadi di konsepnya routing nanti mungkin kalau kalian sudah pernah men-setting di Cisco router, nantinya di konsepnya routing kan dia ada namanya, ini dia sebagai namanya tabel routing. Jadi kalau nanti sini dia untuk di suatu routing, maka kan dia simbol-simbol ini dia sebenarnya kan dia router ya. Ini ada router yang 1, router 2, router 3, router 4, router 6 ini ya. Nanti yang ini dia sebagai namanya routernya. Nanti di Jarkom, mungkin di suatu depan nanti kalian akan pelajari gimana untuk routernya ini dia tuh lewat mana, apakah dia lewat yang atas atau dia lewat di bawah dan sebagainya. Dan kita routingnya nanti dia akan menjadi kayak gini. Jadi untuk menuju kedua nanti dia akan menuju ke router yang mana. Nanti menuju ke 4 dia kemana, juga 6 dia lewat router yang mana dan sebagainya. Jadi ini semacam kayak kalau nanti kalian lihat di terminal bis ya, terminal bis kota atau di bis yang di Surabaya nantinya kan ada tujuannya ya. Jadi misalnya dari Surabaya ya, kalian mau menuju ke Tulungagung ya. Untuk menuju ke Tulungagung silakan lewat di jalur apa ya yang di anu ya, ngurasi udah lupa ya. Misalnya di jalur 3. Untuk menuju ke Malang silakan masuk ke jalur 7. Untuk menuju ke Jember silakan masuk ke jalur ke 6 ya. Jadi sudah ada jalur-jalurnya untuk menuju ke masing-masing kota. Nanti misalnya dia sampai misalnya di Malang, nantinya dari Malang dia menuju ke Jember, nanti juga sama untuk menuju ke Jember silakan masuk ke jalur ketiga. Saya gini ya. Jadi ini dia tabel routing atau dia tabel informasi yang diberikan di masing-masing terminalnya istilahnya gitu ya. Atau nanti dia di masing-masing simbolnya atau dia di masing routernya itu. Kemudian nanti di sini ada ini yang terakhir, ini dia ada namanya tapi ini dia udah jarang digunakan ini ya.
Jadi teknik ini atau dia flooding ini dia dari dulu teknik awal-awal yang dulu digunakan untuk mengirim data, tapi untuk yang saat ini memang ini teknik ini dia sudah tidak digunakan lagi ya, karena dia memang banyak kelemahannya. Kalau kita pakai namanya teknik flooding ini. Jadi di teknik flooding ini konsep-konsep awal ketika nanti sini ada namanya jaringan komputer, ya. Jadi ini misalnya dia itu ada dari satu ini nanti ada 3 jalur ya. Untuk keluar dari satunya, maka ini nanti akan dibuat kopinya. Jadi ini dia, ya. Ini paket yang paket satu nih ya. Ini dibuat kopinya sesuai dengan di jumlah dari jalurnya sini ya. Nah, kemudian nanti yang sini di paket satu dia harapannya apa? Harapannya kalau ini dia satu ini dia itu ini paketnya dia gagal, masih ada kopi di paket yang kedua ini. Jadi saya dia gagal juga, masih ada yang di ketiga ini. Jadi dia itu ada alternatifnya untuk nyampe ke tujuannya. Tapi kelemahannya kalau dia itu pakai yang kayak gini, nah ini kan dia juga yang namanya rawan tabrakan data ini ya. Jadi semakin banyak paket yang dikirimkan suatu jaringan, berarti kan dia menambah kemungkinan yang namanya tabrakan data di jaringan tersebut. Ya. Ya, kayak misalkan artinya sini di suatu jalan tol, jalan raya semakin banyak mobil yang ada di jalan tersebut, maka kemungkinan tabrakannya kan dia juga akan semakin tinggi. Gitu ya. Nah ini adalah pertanyaan pertamanya. Kemudian nanti di sini ketika dia satu ini dia sudah sampai yang di ketiga, ini juga nantinya sampai ke dua, ini sampai juga ke ini dihilangkan misalnya, ini juga sampai ke empat, maka ini di broadcast lagi, ini yang namanya broadcast. Jadi satu ini dia di broadcast ke semuanya, dari ke sampai ketiga, kedua, ketiga sama keempat, ini juga nanti akan di broadcast. Ini kalian lihat, dari sini dia akan menuju ke sini, dari sini dia akan menuju ke sini. Ini dia akan rawan terjadi yang namanya tabrakan data ini atau collision. Dan juga sama dari sini dia akan menuju ke sini, ini di sini dia juga rawan terjadi yang namanya tabrakan data. Ya, ini juga nanti yang sini, ini rawan terjadi yang namanya tabrakan data. Ya, ini juga nantinya ketika sehingga nanti ada yang namanya dia itu paket yang kalaupun nantinya sini dia itu diterima oleh di sisi sini ya. Ini kalau misalkan nanti diterima oleh 4 paket yang ini ya, diterima oleh 4, maka paket 4 ini nanti akan di double nantinya. Ini ada double lagi ini. Nanti paket 4 yang tadi juga diterima dari 3, dia akan di double lagi ini. Ya. Ini kalau kalian lihat, ini semakin banyak paketnya sini, dia akan semakin besar kemungkinannya untuk yang namanya collision atau dia tabrakan datanya. Nah, sehingga teknik ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi ini teknik awal, ini dia tuh efisiensinya waktu itu dia sekitar ini teknik yang namanya Aloha masalah ya. Jadi Aloha protokol ini dia menggunakan teknik seperti ini. Ini efisiensinya cukup rendah ya, dia cuma 25% ya. Jadi katakanlah saya ngirim sebanyak 10 paket data, maka yang bisa diterima di sisi tujuannya mungkin hanya sekitar 2 atau 3 paket saja. Ya. Jadi ini kalau nanti menggunakan yang kondisi kayak gini. Maka saat ini sudah dikembangkan beberapa teknik yang lainnya untuk menghindari yang namanya tabrakan data ini. Salah satunya dia itu pakai yang namanya CSMA, Carrier Sense Multiple Access gitu ya. Nanti kalian pelajari lebih detail ini di jaringan komputer. Oke,
Ini untuk yang di apa istilahnya materi sampai hari ini. Nantinya ini silakan dicoba dijawab. Ini untuk yang di 4 ini banyak faktornya. Tadi yang saya katakan dia ada banyak parameternya. Ini sementara karena kita hanya punya waktu sekali aja nantinya kita pakai yang di presentasi tugasnya. Ini enggak usah. Ini nantinya enggak usah. Ini soalnya sudah tidak lagi dipakai ya teknik kayak gini. Ya, nanti yang dikerjakan cuma yang nomor 1 ini aja, nomor 2, nomor 3, sama nomor 6 ini ya. Nah, nomor 6 ini dia lebih simpel ya, soalnya apa? Ini dua arahnya dianggap sama ya. Jadi dari A, ini ya, dari misalnya dari A ke B, maupun dari B ke A, ini dianggap sama, itu dia 1. Ya. Oh, yang ini tadi kan dia dianggap berbeda ya. Jadi dari 1 ke 2, ini dia 2, kalau 2 ke 1, ini dia 3 nih. Dari 1 ke 2 dia 2, dari 2 ke 1 ini dia 3. Ya. Kebanyakan untuk yang di suatu komunikasi data atau di jaringan komputer dia menggunakan yang pendekatan yang ke ini ya, yang ini ya. Jadi dua jalur nanti ini dia dianggap sama. Ini pendekatan yang dilakukan di suatu jaringan komputer atau di jaringan internet. Nanti silakan dibikin, artinya direktori routing pusatnya untuk yang di jaringan A, nanti berapa, di jaringan B-nya nanti berapa, nantinya silakan dibuat simbolnya kayak ini ya. Simbol 1, nanti simbol A, simbol B, simbol C, simbol D, simbol E, dan sebagainya. Ini juga nantinya kita bahas sebentar di minggu depan untuk yang ini, tugasnya ini. Ya. Dan nantinya untuk yang soal UAS-nya nantinya sampai materinya sampai yang terakhir ini ya. Jadi nantinya sampai ke routing ini ya. Untuk yang di bagian flooding ini tidak masuk, ini juga nanti yang tidak masuk ini. Ini pembagian paketnya nanti ini juga nanti ya masih masuk. Nah, ini juga nanti ya. Jadi materi yang terakhir ini nanti selain dari flooding nantinya masuk di materi UAS. Jadi nanti materi UAS-nya mulai dari teknik transmisi data dari ini ya yang setelah UTS kemarin ya. Dari setelah UTS kemarin kita ada teknik interfacing sampai nantinya sini ke bagian paket switching ini. Baik, yang dari sini ada yang ditanyakan? Silakan. Oh ya, ini ada pertanyaan menarik ini. Dari Mbak Devi, ini pada routing ada random dan adaptive routing. Itu konsepnya apakah juga ada jalurnya ini ya? Baik, ini yang menarik. Ini saya contohkan ini aja. Jadi yang sini, ini misalkan nanti yang dari A menuju ke F-nya, ya. Jadi dari A menuju ke F-nya. Nah dari sini kan nanti dia bisa melewati berapa jalur, bisa dari A, B, C, F, ada bisa dari A, B, E, F, bisa juga dari A, D, E, C, F, bisa juga A, D, E, F ini ya, ini jalur ya. Ini dia nanti pemilihannya menggunakan namanya algoritma Dijkstra. Jadi algoritma Dijkstra ini dia akan memilih jalur yang paling minimal untuk menuju ke suatu lokasi. Jadi misalkan nanti kita pilih secara ini ya, secara kasat mata aja ya. Ini yang paling minimal nantinya ini kalau lewat dari sini kan dia 5 ya. Kalau dari sini kan dia 2, kalau lewat sini dia lebih mahal, lebih besar. Ini kan dia nantinya dari A ke B, ini kan dari A ke B, kemudian nanti ke E,
dari E untuk ke F-nya bisa lewat dari C. Nah, kalau dia langsung ke F-nya, berarti kan dia 4. Kalau lewat dari C kan dia cuma 3 nih ya, 1 sama 2. Jadi nanti dari A, B, E, C, F. Ini ya. Ini dia sebagai namanya jalurnya untuk proses pengirim datanya dari A menuju ke F-nya. Jadi nanti sini dia akan menuju ke sini. Nah, ternyata untuk yang di sini, ini misalkan nanti yang sini dia itu untuk di jalurnya ini ada namanya putus ya di tengah jalan. Jadi ini bisa jadi dia jalurnya putus untuk yang di bagian sini. Nah, maka nanti yang sini dia itu akan memilih jalur secara otomatis ke yang lainnya. Jadi untuk menuju ke F-nya, ternyata ini ada jalur lagi yang lainnya. Jadi untuk yang dari E-nya, selain nanti melewati dari C sama F-nya, dia juga bisa langsung direct dari E menuju ke F-nya ini ya. Jadi nanti di sini dia misalnya dari C, dari E ke C-nya, ini dia putus itu ya. Ini dia misalnya putus, ya. Maka nanti di sini dia jalurnya dia akan berubah menjadi A, B, E, F ini ya. Ini ya. Jadi ini jalur komunikasi yang terjadi antara A sampai ke F-nya. Jadi kalau sebelumnya dia itu A, B, E, C, F, maka sekarang dia akan menjadi A, B, E, F ini ya. Ini dia sebagai namanya adaptif atau dia dinamik routingnya. Makanya nanti di routing itu ada namanya static routing, ada yang namanya dynamic routing atau adaptive routing. Kalau static routing, kalau dia putus ya udah, dia akan tidak bisa ngirim data lagi. Nah ya, kalau dia pakai namanya static routing. Kalau dia pakai namanya dynamic routing, ketika ada satu jalur yang putus, nanti secara otomatis dia akan bisa mencari jalur yang lainnya sendiri dia. Jadi di sini dia akan langsung mencari sini. Nah ini dari pertanyaan dari Mbak Devi ini ya. Bisa dipahami ya sini ya. Nanti ya di tekniknya ada macam-macam ya. Nanti ada untuk adaptive routingnya, ada yang pakai RIP, ada yang pakai SPF, ada yang pakai IGRP, ada pakai untuk yang di routing luarnya pakai BGP, gitu ya. Nanti ya kalian pelajari detailnya ada di jaringan komputernya. Baik, ada lagi yang ditanyakan dari sini, silakan. Baik, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita langsung aja tugas yang terakhir kemarin ya. Itu nantinya di sini kalian diminta untuk membuat aplikasi dari komunikasi data dia. Nah, ini karena kalau